Padahal kita tahu perjuangan itu di akhir letaknya, bukan di awal. Kalau di awal semua orang mengaku saya akan berjuang untuk mendapatkan cinta fulana. Masya Allah. Tapi yang di akhir ini siapa yang dia bisa berjuang sampai akhir? Yang dia berdarah-darah sampai akhir ini siapa? Tentang nikmat itu ditanya semua. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ketahuilah pasti kalian akan ditanya tentang nikmat. Mereka non muslim, mereka katakan, Ustaz, kalau udah masuk Ramadan ini, waduh, closingan banyak banget kan. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Mau muslim mau non muslim merasakan berkah Ramadan. Ini yang Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah. Terus ini Tat, yang masih banyak ini ya, yang masih banyak bukan simpang siur ya, sebenarnya sudah banyak kesimpulan juga, tapi masih perlu Dipertanyakan tiap tahun dipertanyakan. Apa itu? soal waktu imsak Ustaz. Katanya kan ada hadis yang mengatakan Nabi ketika azan berkumandang dia menyempurnakan, masih makan terus disempurnakan kan gitu Tat ya. Tapi itu benar Tat. Dulu azan itu dikumandangkan beberapa menit sebelum waktunya atau gimana tuh Tat sebenarnya Tat? Oke, Ini berhubungan juga dengan waktu imsak yang sering kita ini ya. Waktu yang suka kita dengar ya Tat ya. Berhenti waktu imsak kayak gitu. Itu gimana Tat? Ya zaman Nabi SAW azan itu 2 kali. Ya itu terjadi juga di Mekah, Madinah juga ada kan azan 2 kali kan. Azan pertama sama azan kedua. Nah, yang kita masih dibolehkan makan itu di azan pertama. Tapi jaraknya lama. Antara azan pertama sama kedua itu bisa sejam. Lama. Sekarang permasalahan masalah imsak sekarang. Imsak itu diadakan oleh manusia itu karena apa ya? Mempersiapkan kalau waktu azan itu sebentar lagi. Makanya biasanya saya kabarkan kalau masalah imsak ini jamaah-jamaah ya yang udah ngaji sama kita ya, jangan terlalu frontal kita membantah imsak. Udah pakai aja. Yang penting kita yakini bahwasanya imsak ini salah satu pengingat, bukan pelarang kita makan. Kita tahu nih bahwa Kita udah tahu. habis nih. Nah, kita tahu nih. Misalnya di masjid-masjid kaum muslimin kan ada yang ngomong imsak, atau pakai sirine mobil lah, segala macem lah, ambulan lah, segala macam. Pokoknya terserah mereka. Nah, itu waktu di saat kita sudah mau berhenti, persiapan berhenti makan. Jangan pas waktu imsak baru nanak nasi, nggak selesai. Kecuali pakai itu ya beras porang ya. Tinggal Cepet ya? Iya, tinggal Kasih air. dulu tutup selesai. Iya, pas waktu imsak baru nanak nasi, waktu imsak baru masak mie segala macem. Nah, itu akan telat nanti. Akan telat. Belum selesai makanan udah azan. Kan nggak enak, mubazir kan. Makanya imsak itu kita pakai, apa yang ada di negara kita ini kita pakai untuk menandakan bahwa bentar lagi loh mau azan. Ini udah persiapan nih, udah bentar lagi nih. Tapi kalau makan harus cepet-cepet. Minum juga yang tadinya masih banyak, udah harus cepat-cepat diminum supaya jangan sampai pas azan maghrib, azan subuh kita masih makan atau seperti Masih itu. ya, belum selesai ini ya, belum selesai makan. Ya, sudah. Ya. Tapi kalau misalkan kita mengikuti cara Rasulullah SAW itu juga secara sahurnya agak mepet ya, Agak mepet karena beliau sahurnya nggak kayak kita kan. Kita kan masya cuma Allah kurma doang ya sama air. selesai Karena Rasulullah itu jadi SAW. perdebatan waktu awal-awal anak sama keluarga anak tuh. Iya, Orang tua, kamu puasa sahur mepet-mepet terus. Kenapa mau ngikutin Rasul. sunnah nih, iya nih mah. Wah, sempat perdebatan tuh sampai akhirnya ya udahlah, Iya. lanjut terus gitu. Rasulullah SAW nggak terlalu banyak makannya beliau. Kalau kita kan semuanya dimakan. Iya. Betul. Malam ada martabak makan juga. dulu Padahal udah martabak. makan nasi. Udah. Sate juga ada. Sate, gorengan sama mie goreng enak banget nih goreng. Masalahnya emak udah masak kan. Gitu. Nyokap kalau di rumah, kita di rumah orang tua udah dimasakin. Dimasakin. Mau kurma doang. Banyak. Mau kurma doang nggak enak ya. Udah makan aja udah membahagiakan. Sebenarnya bukan nggak enak, Bang. Ya. Nggak kenyang ini. Makan doang nggak kenyang ini. Masya Allah. Nah, terus lanjut nih, Sat. Tentang tidur siang. Nah, itu gimana tuh, Sat? Sunnah kan katanya. Ada sunnah, tapi katanya kadang suka sunnah. bablas sampai asar. Mendapat ini Masya Allah. apa namanya tidur yang juga berpahala ya Tat ya. Ini hadis yang disampaikan ini Masya Allah. Hadis yang disebatkan kepada Nabi. Hadis itu kalau kita cari tuh ada yang dhaif jiddan, ada yang mungkar.
Itu hadis nggak benar. Katanya Nabi mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah, Benar. Tidur enak tuh saat Waduh ya Allah. dari sahur, bangun zuhur, sholat zuhur, tidur lagi ya kan? Malam mabar. Mabar kan? Mabar dong. Mabar. Sebelum sahur selesai mabarnya. Selesai mabarnya. Beli nasi goreng. Ya. Oke. Benar. Pada subuh tidur. Tidur panjang. Tidur panjang dong. Sebelum zuhur bangun. Bangun, sholat. Pada zuhur tidur lagi. Sebelum Bangun jam asar bangun 5. lagi. Sebelum kelas asar. Iya jam 5 ya. Jam 5 asar sholat. Mandi subuh. Habis itu Maghrib. ngomong Udah. dengan tanpa dosanya dia ngomong kan. Masya Allah ya puasa kali ini ya nggak kerasa. Gimana kerasa? Ente tidur di atas kasur gimana mau kerasa? Terus ya. Ini jangan seperti itu. Kalau bisa kita jadikan siang Ramadan kita itu penuh dengan sholat, penuh dengan baca Quran, penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang positif. Itu kita pakai. Jadi lelahnya juga dapat pahala berlipat-lipat. Lelahnya pahala. Insya Allah. Oke, kalau kita misalnya ya, kita berkaca sama orang-orang yang sekarang tinggal di Madinah atau di Mekah ya. Mereka malam mereka gunakan untuk baca Quran, untuk sholat taraweh. Kan sholat taraweh kan ada 2 sesi ya. Kalau sudah masuk malam 21 kan 2 sesi. Sesi pertama dari ba'da Isya sampai jam 11. Sesi kedua jam 2 sampai sebelum jam 2 malam sampai sebelum subuh. Insya Allah. Itu yang terjadi memang di Mekah dan di Madinah. Orang-orang di sana malam mereka gunakan untuk itu. Kemudian pada subuh mereka tidur. Tapi yang kita lihat sebelum zuhur mereka udah semangat. Mereka sholat pada zuhur, mereka pakai untuk baca Quran, mereka pakai untuk berzikir, mereka pakai untuk ini yang hal yang bermanfaat. Jadi waktu mereka tidur itu ba'da subuh sampai sebelum zuhur saja. Itu yang biasa kita lihat di sana. Insya Allah. Nah, kalau memang mau pakai yang kayak gitu ya pakai silakan. Allah, ya. Tapi malamnya jangan dipakai mabar. iya, TTS. Kebiasaan soalnya. Kebiasaan. kebiasaan. Ya, banyak aktivitas kita juga yang kita tunda, kesannya tuh nanti aja habis buka gitu, biar segeran gitu kan. Biar segeran dikit ya. Nah, kalau kita juga banyak tradisi ini, Tita, ngabuburit, jalan-jalan, beli takjil. Ya, yang non muslim juga ikut beli takjil. Suka mereka ngawar takjil. Sampai beli kerudung, pakai baju muslim gitu. Bener ya, Tata? Ngawar takjil. Semoga dapat hidayah sekalian tuh. Iya, kita berdoa kan. Iya. Pakai kerudung kok nyaman ya saya. Pakai sarung, saya menemukan hati saya. Berdoain. Kayaknya ini fashion saya deh. Selama ini kayaknya saya salah menggunakan pakaian. Kan bisa jadi ya. Iya, benar, bisa jadi ya. Bisa. Dan banyak juga mungkin teman-teman kita yang muslim yang memanfaatkan peluang tersebut, Tat, kayak gitu. Kalau kita kembalikan ke sunnah Nabi SAW, biasanya beliau itu melakukan apa, Tat, sebelum waktu berbuka, Ustadz? Nah, kalau biasanya beliau waktu sebelum berbuka ya, beliau mempersiapkan diri untuk berbuka sih. Ya beli makanan segala macam. Sebenarnya nggak salah juga untuk ngabuburit ini, nggak salah. Tradisi kita ini nggak salah. Tapi yang salah itu ngabuburit keluar itu kalau mending kalau sholat asar ya. Kalau nggak sholat asar juga ya, persiapan kan. Ya. Keluar sholat asar, ba'da asar, maghrib lewat, isya lewat. Ini yang salah. Kalau memang mau ngabuburit silahkan. Cuma ikut bukanya doang. Cuma ikut bukanya nggak apa-apa. Habis itu sholat. Cari masjid-masjid yang bagus bacaannya siapa. Insya Allah. Itu baru mantep yang ngabuburit kayak gitu. Tapi kan Masya Allah ini, kalau udah bulan Ramadan ini banyak schedule buka barang, itu dia tuh satu. Itu adalah satu kegiatan yang sudah di-set sebelum Ramadan mendekati kadang-kadang tuh. Sebulan sebelumnya nanti umur udah 40, 50, bukber SD. Ngapain bukber SD? Umur 40, 50 tahun. Jadi tuh kadang-kadang kita tuh yang suka gimana tuh, Sat? Secara sibuk bukber ini, Sat. Bilangnya kan ini apa namanya? Silaturahmi nih. Menyambung silaturahmi. Ya, kalau kita lihat secara global sih sah-sah aja sih, silaturahmi segala macam. Yang penting sholat. Iya. Ngabuburit, bukber, yang penting sholat. Suka lupa itunya soalnya. Nah itu, bukbernya semangat, maghribnya lewat.
CLBK-nya dapat. Aduh, itu bahaya itu. lagi. Ini kita nggak ngomongin itu ya. Iya. Tapi kadang kan ngarahnya ke situ. Iya, kan? benar. Benar. Banyak loh. Yang diawali dengan reunian ya. Bener, reunian. Iya. Si Fulan sudah tidak memilih pasangan, Fulana tidak memilih pasangan. Mulai Itu bisa CLBK bahaya, itu. CLBK jadinya. Kan gitu Sekarang juga malah ajang flexing kan. Nah, bisa. Bener ya? Bisa. Benar ya, Tat. Yang ngalamin ya, Tat. set motor, mobilnya, ID card iya, ID cardnya. kan, di kantor. Di mana nih lu sekarang? Iya. Sampai kayak gitu. Iya, berarti. Iya, janganlah. Namanya Iya. silaturahmi nggak, bukan untuk CLBK, bukan untuk flexingan lah. Silaturahmi. Kalau memang ada kawan kita, qadarullah misalnya pas kita bukber, kita baru tahu kawan kita kesulitan, kesusahan. Ya pertama hormati dia juga kawan. Yang kedua kita bantu dia, tapi jangan ngomong sama kawan-kawan yang lain. Itulah baru yang namanya empatinya kita dapat di situ. Jadi pas Ramadan kita juga beramal soleh, ziarah juga iya. Insyaallah. Jadi silahkan ngabuburit silahkan, kemudian juga bukber juga silahkan. Yang penting sholat. Sama aturan Aturan syar'i itu tolong jangan dilanggar. Masya Ngabuburit itu. Allah. Ya inilah kita lihat ya keberkahan Ramadan tuh di sini ya. Ada tuh sering kalau mau masuk Ramadan ini kan sering kajian ya. Ana bawakan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Akan datang atau telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Mungkin kalau kita anggap berkah Ramadan di mana sih? Kalau kita pikir ya berkah Ramadan di mana sih? Ternyata berkah Ramadan itu bisa dirasakan sama semua orang. Tadi yang disinggung tadi. Non-muslim aja ngerasain berkah Ramadan. Masya Allah. Ya, kita lihat misalnya di pinggir-pinggir jalan kan pasti ada lah orang yang bagi-bagi takjil. Ya. Pernah nggak dapat orang bagi takjil ditanya dulu, Mas muslim apa non-muslim? Nggak ada. Asal bagi aja. Yang penting dia pejalan kaki atau dia pengendara motor mobil dikasih takjil. Inilah berkah Ramadan. Apalagi Anda juga pernah ngobrol sama beberapa yang punya rumah makan atau buka-bukaan puasa itu, mereka non muslim. Mereka katakan, Ustaz, kalau udah masuk Ramadan ini, waduh, closingan banyak banget kan. Berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Mau muslim mau non muslim merasakan berkah Ramadan. Ini yang Allah berikan kepada kita semua. Insyaallah. Nah, kita wajib bersyukur di sini tentang masalah Ramadan ini. Ini Dan harus dimaksimalkan secara ibadahnya juga, Ustaz ya. Iya, jangan malas-malasan. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Tadi kita udah sempat singgung ya, Tat ya, soal mudik nih, Tat. Mudik ini kan kegiatan yang dilakukan biasanya di akhir Ramadan ya, Tat ya. Itu banyak juga yang bilang ya lebih baik nanti aja setelah Lebaran mudiknya, karena itu kan sebenarnya harusnya jadi titik closing kita kan, Tat. Iya benar ya, Tat. Ya benar, harusnya kan jadi titik closing kita di mana seharusnya semuanya lebih maksimal gitu. Iya, benar. Bukan hari ke-27 terus udah nggak puasa gitu karena safar. Itu gimana sih sebenarnya bener kayak gitu, Tat? Lebih baik mudik itu setelah Ramadan atau gimana, Tat? Iya, kita juga agak bingung ini. Kenapa kok serentak ya Indonesia ini ya? Mengadakan libur itu, libur mudik itu mulai dari sebelum Id. Makanya orang udah nggak semangat lagi mereka ibadah. Padahal kita tahu perjuangan itu di akhir letaknya, bukan di awal. Kalau di awal semua orang mengaku saya akan berjuang untuk mendapatkan cinta fulana. Tapi yang di akhir ini siapa yang dia bisa berjuang sampai akhir? Yang dia berdarah-darah sampai akhir ini siapa? Kan cuma beberapa orang. Ya. Cuman beberapa manusia saja. Makanya kita tanya, siapa sih yang mengawali kalau mudik itu harus sebelum Id? Padahal kita tahu Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, sebagaimana yang dikabarkan oleh istri-istri beliau, syadda mi'zarahu. Nabi itu mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya semangat beliau. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW menghidupkan malamnya dan Nabi SAW juga membangunkan seluruh keluarganya. Supaya semangat kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Bukan malah malas-malasan. Malah loyo ya. Malah loyo. Kita Masya Allah kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, itu masjid ada kemajuan. Softnya maju ya. Softnya maju. Udah pada mager ya. Udah pada mager, udah pada pulang. Insya Allah. Yang ramai kan bukan masjid.
Mall. Mall. Cari baju baru mana nih ya? Padahal baju tahun kemarin baru sekali dipakai. Iya. Kayaknya itu harus ada baju baru. Nah, tapi itu suatu hal yang dilakukan pada zaman dulu nggak, Sat? Dengan menggunakan pakaian-pakaian terbaik, membeli pakaian terbaik pada saat Idul Fitri, itu kayak gimana, Sat? Nah ini pakaian terbaik bukan terbaru. Oh, yang Terbaik. menurut kita kan membeli itu yang baru itu yang terbaik. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa juga. Oke, Cuman kan jadi mubazir. Itu pakaian ditanya nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Tentang nikmat itu ditanya semua. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ketahuilah pasti kalian akan ditanya tentang nikmat. Baju baru yang kita kenakan tahun kemarin masih ada itu baju, baru dipakai sekali 2 kali. Kok Ramadan kok Id ini balik lagi? Itu ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tuh berarti di garis bawah tuh yang terbaik bukan yang terbaru. Bukan yang terbaru. Masya Allah. Insya Allah. Mubazir. Mubazir ya. Mubazir banget. Kecuali yang terbaik yang tahun lalu udah dikasih ke orang. Nah, itu nggak apa-apa. Itu beda deh itu ya. Beda itu. Berarti kita beli lagi baju yang baru nanti. Silakan saja mudik misalnya. Silahkan saja. Yang penting jangan sampai ketika kita mudik ini kita lupa kalau kita masih di bulan Ramadan. Malam 27, 28, 29 lupa kalau masih bulan Ramadan. Iya. Padahal di malam-malam itulah Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi menurunkan malam Lailatul Qadar. Itu ya. Itu yang pentingnya di situ. Nah, Tat, ini kan gimana kalau ada case teman-teman kita yang udah dapat, berarti tadi sarannya kan memang setelah Ramadan ya, Tat. Gimana kalau misalkan tahun ini sudah dapat tiket nih, Tat nih, ternyata harus mudiknya ya sebelum Id gitu. Apa kiat-kiatnya agar tetap bisa lebih maksimal gitu selama soalnya kan di kampung halaman kan pasti vibe-nya beda ya. Vibe-nya tuh udah jalan-jalan tuh biasanya. Iya, sampai kampung halaman udah pengennya ketemu saudara sini, ketemu saudara situ. Gimana tuh, Tat? Yang penting kalau misalnya sudah di kampung halaman dan itu masih bulan Ramadan, silahkan saja ziarah. Dan yang teringat, yang harus kita garis bawahi, malam jangan sampai lupa ibadah. Walaupun dia nggak itikaf ya, karena Allah alam sepanjang bacaan ana ya terkait masalah itikaf, nggak ada satupun ulama yang mengatakan syarat mendapatkan malam Lailatul Qadar harus itikaf. Itu nggak ada syaratnya. Tapi tapi itikaf adalah salah satu jalan yang sangat mulus untuk dapat malam Lailatul Qadar. Tapi bukan syarat. Jadi kalau ada orang yang qadarullah wa masyafa'al dia nggak bisa itikaf, ya dia hidupkan malamnya. Ya, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan ini, dengan itu segala. Yang penting dia hidupkan malamnya. Maka dengan demikian insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi nggak hanya dengan itikaf di masjid. Kalau itikaf di masjid sulit. Makanya dalam salah satu pendapatnya Imam Malik, beliau mengatakan bahwa itikaf itu makruh. Bukan zatnya itikaf ya, tapi kebiasaan orang. Karena alangkah sedikitnya orang melaksanakan itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, gak ada minusnya sama sekali. Itu jarang banget. Makanya beliau mengatakan makruh, bukan zatnya itikaf, tapi kesannya orang dan amaliyah seorang itu kadang beliau mengatakan demikian. Jadi kalau yang mudik segala macam silakan mudik, tapi malamnya jangan sampai lupa. Kita tuh masih di malam Ramadan loh. Jangan sampai lupa. Jangan sampai dilepas gitu ya. Amalan-amalannya dikendorin ya, jangan sampai dikendorin. Seperti itu. Masya Allah. Dan tadi kita udah ngomongin semua nih dari hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan kita. Anda mau balik lagi ke umroh nih, Sat. Yang dimana kalau kita kan umroh pada saat bulan Ramadan itu kan pahalanya seperti haji ya, Sat. Anda jujur belum pernah nih, Sat, umroh pada saat di bulan Ramadan. Mungkin bisa diceritain gak sih ke teman-teman yang mungkin tahun depan gitu kepikiran, ada rezeki mau umroh pada saat Ramadan. Itu kayak gimana sih, Sat? Secara vibe-nya, hektiknya gitu, Sat. Seperti apa, Sat? Masya Allah, umrah Ramadan itu sesuatu mimpi terbaik kalau bisa kita katakan. Itu sih. Karena vibes-nya, euforianya, animo masyarakat dunia
untuk melaksanakan umroh ini kalau udah masuk Ramadan itu. Kita nggak akan pernah ngedapetin Masjidil Haram di bulan-bulan selain bulan Zulhijjah ya, serame itu. Ramenya bukan main. Ya mereka datang dari segala penjuru dunia datang untuk mendapatkan tadi keutamaan tadi. Nabi mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Dalam riwayat lain hajjata ma'i, umrah pada bulan Ramadan itu dihitung seperti haji. Insyaallah. Dalam riwayat lain haji bersamaku. Mungkin ya di sebagian negara mungkin di antara mereka juga sama kayak kita di Indonesia. Nunggu bertahun-tahun nunggunya. Contoh misalnya di negara tetangga kita Malaysia. Kakek bayarin cucu untuk berangkat haji. Bukan bapak bayarin anak, kakek bayarin cucu untuk berangkat haji. Akhirnya adalah dia berangkat ketika Ramadan. Oh Masya Allah, ramainya bukan main. Karena memang orang sangat-sangat antusias ketika sudah masuk bulan Ramadan. Mereka berangkat dari negara mereka untuk melaksanakan umroh pada bulan Ramadan ini. Makanya Masya Allah nih kalau ada di antara jamaah-jamaah, kawan-kawan kita nih, pemirsa-pemirsa yang setia, kalau ada di antara jamaah, pemirsa kita yang setia ini ingin umroh pada bulan Ramadan, silahkan. Waduh Ustaz, belum punya uang, tabung dari sekarang. Buat tahun depan. Buat tahun depan. Tapi secara kepenuhnya itu kadang orang kan beda-beda Sate, kayak penuhnya di sana tuh kayaknya bikin pusing deh atau apa. Enggak ya Sate? Enggak. Insyaallah. Penuh. Cuma nikmat. Nikmat tetap ya. Nikmat. Karena semua yang ada di situ pikirannya sama kayak kita, ngejar surga. Ngejar surga ya. Insyaallah. Ngejar surga. Nggak ada yang beda pikirannya. Semua kita itu ngejar surga, ngejar gimana kita bisa masuk surga, ngejar gimana kita bisa mendapatkan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita incar, semua kita. Makanya kalau ada di antara kita yang kesikut sama orang, ya namanya tawaf ya. Sama tawaf. Kesikut sama orang, ditowel sama orang segala macam. Sabar. Kita mau masuk surga kok. Iya, sabar. Tapi balik ke niatnya Sat. Iya, kalau niatnya kesan cuma buat flexing ya kan sama sosmed, ya lo nggak akan dapat kenikmatan itu. Dapat. Coba. Makanya sangat-sangat sedih ya. Saya pernah baca ada beberapa artikel yang pernah saya baca, anak baca itu ada artis pulang umroh murtad. Astagfirullah. Pulang umroh murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri ya. Dia katakan bahwasannya apa yang dia lihat di Mekah ini kok aneh. Lebih bagus agama sebelah. Astagfirullah, ngeri juga ya. Ya, seperti itu. Namanya hidayah. Hidayah. Bisa dicabut, bisa diberikan. Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang lewat jalan yang mustahil kita pikirkan. Benar. Dan sebaliknya Allah mampu mencabut hidayah dari seseorang dari jalan yang nggak mungkin kita pikirkan, ternyata bisa dicabut dari. Ya berapa orang sih di dunia ini abis pulang umrah murtad? Ya mungkin cuma dia doang mungkin. Kita nggak tahu. Nah itulah namanya hidayah. Makanya jangan sampai kita termakan omongan-omongan demikian. Mungkin dia sebelum umroh dia memang punya pikiran aneh-aneh sama Islam kan. Ya. Tatkala di sana dia benar-benar Allah tampakkan seperti ini. Semuanya malah. Malah dianggap Islam jelek sama dia kan. Keluar dari hidayah. Allah nggak butuh dengan Islam kita. Allah nggak butuh dengan kufur kita juga. Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang butuh itu kita sama surga. Allah nggak butuh. Makanya kalau kita pernah baca hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Muslim, Nabi SAW pernah menggambarkan bagaimana kekuasaannya Allah. Kata Nabi SAW, ini hadis qudsi nih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalau di antara kalian orang paling pertama yang pernah Allah ciptakan dari kalangan manusia dan orang paling terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dari kalangan manusia, jin paling pertama sampai jin paling terakhir, mereka kufur sama Allah semua, nggak akan berubah, nggak akan berkurang dari keutamaan dan kebesaran Allah. Kebalikannya, kalau orang paling pertama sampai orang paling terakhir, manusia pertama, manusia terakhir, jin pertama, jin terakhir, semuanya beriman sama Allah, nggak nambah kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya kita nggak butuh.
Allah Subhanahu wa taala nggak butuh dengan kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kawan-kawan yang mau umroh Ramadan ini. Mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, nggak usah takut. Berangkat aja. Berangkat aja bismillah. Sama ada budgetnya berangkat. Berangkat aja, berapapun budgetnya berangkat. Masya Allah. Maka jangan takut. Lihat di WH ini banyak kok. Masuk ya. Gak perlu kita yang ngomong ya. Masuk ya. Masya Allah. Seperti itu. Seru ya emang namanya Ramadan tuh kita banyak banget emang hal-hal yang menurut kita nggak apa-apa, ternyata nggak boleh. Atau enggak yang kebalikannya ya, ternyata nggak boleh itu nggak apa-apa gitu, santai aja. Bener gitu ya. Luas ya Tat ya Luas. sebenarnya fikirnya Masya Allah. Kalau kayak gitu berangkat umroh barengan WHI. Kasar, masuknya kasar. Udah langsung ya. Iya. Kalau tadi Ustadz udah bilang lebih menyenangkan secara vibe, ya udah tunggu apa lagi? Iya. Yang nggak keburu tahun ini, tahun depan insya Allah semoga Allah berikan Ya, rezeki. semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Banyak pertanyaan ini nih Tat nih dari kawan-kawan kita. Kita udah selesai nih. Insya Allah udah hampir semua ya kita bahas soal Ramadan ya. Ketika Id nih Tat, biasanya tuh kumpul keluarga nih Tat. Kumpul keluarga. Bingung nih Tat, kita yang udah tahu batasan mahram gitu ya Tat ya. Nah, itu tuh Ngomongnya gimana nih ya? Punya wudhu tapi habis sholat gitu. Sholat apa masih panjang kayak gitu. Terus gitu lah Tat, pokoknya Tat. Gitu banyak hal-hal yang kita masih bingung ngomongnya nih Tat nih gimana. Salim-salim, biar nggak salim-salim. Iya, biar nggak salim sama bude, tante, bude ya, itu kan. sepupu, ya. Ya gitu nih gimana nih Tat nih kita strateginya nih Tat. Selain masih punya wudhu ya. Gimana tuh? Coba dari sisi antuman pasti ya? banyak. Ana juga bingung kadang gitu tuh. Kalau sudah masuk Id itu, waduh, Masya Allah, keluarga itu semuanya keluar semua. Ya. Kita kalau introvert nggak enak. Nah, Masuk ke kamar salah juga kan. Ini pengajiannya apa ini? Salah lagi pengajiannya. Salah ngajinya. Salah nih ngaji. Ngaji sama siapa ini? Iya, ngaji sama siapa nih? Ngajinya kurang jauh nih. Kopinya kurang kental nih. Kurang nempel di leher. Di leher. Mungkin yang bisa kita kerjakan ya, kita katakan saja dengan terus terang aja, nggak megang nyentuh perempuan lagi, kalau bisa diminimalisir lah gitu. Ya kalau kita bisa bawain dalil itu ahsan. Nabi pernah mengatakan inilah usafihun nisa. Aku nggak pernah nyentuh perempuan. Aku nggak bersalaman dengan perempuan. Untuk kita bawain hadis, tapi kadang hadis ini juga mengerikan juga kadang kalau kita bawakan ke jamaah. Ya apalagi yang belum pernah ngaji ya. Nabi mengatakan sekiranya kalian itu kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih bagus, lebih afdol daripada kalian memegang perempuan yang bukan halal, bukan hak mahram. Itu kadang hadis itu kalau dibawakan ya kita disangka ini keras amat ini pengajiannya ini, kurang jauh pengajiannya ini. Tapi Ustaz, masuk sebuah dosa nggak apabila kita sudah menolak? Kita tahu kan hukum-hukumnya gitu bahwa kita menolak nih. Tapi kadang kan ada yang mereka nggak paham. Gitu. Ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kita udah menolak, tapi mereka tetap mana sih lo, mana aja kamu gitu. Iya, kita udah menolak gini tapi masih kayak gitu. Masih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Yang kan penting udah kita berusaha, ya. Nggak usah gitu ya Tat. Iya. Oh, tuh gini. Jadi nggak sopan. Iya. Jadi nggak sopan. Iya, kita udah menolak kan, kita udah ngomong. Ya. Dan mungkin di Id tahun besok kalau bisa Udah ngerti dia. Udah ngerti dia, mudah-mudahan udah ngerti gitu. Insyaallah. Semoga Allah berikan hidayah ya. Iya, memang agak sulit sih kita ini seperti Iya. agak sulit. Ya semua pokoknya yang masih keluarga dianggap mahram semua. Iya. Iya kan, boncengan bareng, ke bioskop bareng. Aduh, bahaya itu. Bahaya. Jangan sampai. Jangan kalau itu. Ya, itu yang dianggap hal yang lumrah, menormalisasi yang seperti itu kan. Itu yang harus kita jauhi sebenarnya. Oke. Oh, ada lagi yang terakhir. Apa ini? Tahu nggak apa? Apa?
sebelum Ramadan sama sebelum Id, tahu nggak apa? Apa? Nyekar ya. Nyekar. Aduh, ini bahaya ini. Itu juga tuh. Sudah Id juga ada, sudah Id Oh juga iya, ada. Biasanya gitu kan. Iya kan, itu tuh satu hal-hal yang harus kita lakukan tuh sebelum Ramadan dan sebelum Id. Kita nyekar dulu yuk. Gitu. Sebenarnya untuk masalah ziarah kubur ini atau nyekar ini ya, kita katakan ziarah kubur itu sunnah. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian wahai para sahabat untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarah. Fa innaha tadzakkirul akhirah. Karena berziarahi kubur itu termasuk salah satu pengingat akhirat. Ya. Ziarah kubur silahkan sunnah. Tapi yang jadi permasalahan kalau mengkhususkan waktu ziarah kubur. Ya. Kecuali kalau ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka jangan sampai kita mengkhususkan. Apalagi sampai buat-buat dalil. Kan bahaya buat dalil. Barang siapa yang menziarahi kubur orang tuanya sebelum bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan fasilitas di surga nanti. Dia akan bertemu dengan orang tuanya. Ini kan dalil-dalil buatan. Nggak boleh yang seperti itu. Kecuali kalau ada waktu yang memang Nabi SAW kabarkan kepada kita, silahkan. Misalnya kalau ada hadis sahih, Nabi mengatakan ziarahi kubur sebelum Ramadan, silahkan ziarahi. Apa salahnya? Ini hadis Nabi. Sedangkan kalau kita lihat, nggak ada hadis yang berkenaan dengan demikian. Maka jangan sampai kita mengkhususkan sebuah waktu yang kita khususkan bahwa waktu ini punya keutamaan. Nah, ini bahaya seperti ini. Berarti kita udah mentasyri'. Kita udah membuat syariat baru. Sedangkan syariat Nabi itu udah lengkap. Udah lengkap. Nggak butuh lagi tambalan. Nggak butuh lagi revisi. Nggak butuh lagi ini, nggak butuh itu. Selesai syariat Nabi. Makanya kalau mau ziarah kubur, jangan sampai terikat dengan waktu tertentu. Mengkhususkan waktu tertentu. Insyaallah. Cukup kayaknya ya. Cukup insyaallah sudah lengkap semua. Insyaallah ditutup dengan nasihat dari Ustadz kita untuk Ramadan kali ini. Sekaligus ditutup dengan doa kafaratul majlis. Silahkan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, kawan-kawan sekalian, Ramadan kita kali ini, kita nggak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau tidak ya. Maka kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan besok, kita semangat dan jadikan Ramadan kita ini spesial. Kita nggak tahu kita masih ketemu dengan Ramadan tahun esok atau tidak. Makanya seorang penyair mengatakan dalam sebuah syair yang sangat indah, dia mengatakan, wa kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa khullani. Kata beliau, betapa banyak orang-orang yang kita lihat sebelum Ramadan ini. Ramadan kemarin kita lihat mereka masih bareng sama kita makan. Mereka masih bareng ngewar takjil bareng kita. Tapi sekarang mereka wafat. Afnahumul mautu wastabaqaka ba'dahumu hayyan fama adana al-qasi minad dani fama aqrab al-qasi minad dani. Kemudian penyair ini mengatakan, mereka semua Allah wafatkan dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu sekarang masih hidup. Alangkah dekatnya kematian dan kematian tidak akan pernah melihat mana yang jauh dan mana yang dekat. Jadi benar-benar kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang kita dapati sekarang, kita jadikan menjadi Ramadan yang spesial dengan amalan saleh, dengan ketakwaan yang bertambah, dengan frekuensi amaliyah kita yang bertambah tiap harinya. Jangan jadikan Ramadan kita tahun besok ini sebagaimana tahun-tahun kemarin. Coba ubah mindset kita, ubah pola pikir kita, dan ubah amaliyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan besok dan menjadikan Ramadan besok ini menjadi Ramadan yang paling indah yang pernah kita temui di umur-umur kita. Barakallahu fikum. Kita tutup pertemuan kita dan podcast kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.